Halo Sobat Neliti, salam neliti. Apakah Sobat ingin artikelnya aman dari plagiasi? Tenang saja, kami akan bantu cek artikel Sobat di Turnitin. Hanya dengan biaya Rp10.000, Sobat sudah dapat cek satu artikel penuh berupa Word atau PDF. Jangan khawatir, artikel Sobat akan aman dan tetap dijaga kerahasiaannya. Caranya gampang banget. Sobat Neliti dapat menghubungi Telegram atau WhatsApp di nomor 0812-5966-8302 atas nama Arnanda Aji Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama Arnanda Aji Saputra di dalam pembahasan penelitian. Saat ini kita akan membahas tentang persamaan linear dan R-square. Setelah kita tuntas dalam membahas uji instrumen dan asumsi klasik pada regresi linear berganda, maka kita sekarang akan membahas tentang persamaan linear dan R-square. Perlu kita ketahui bahwa persamaan linear untuk regresi berganda, ya. Jadi ini regresi berganda. Nah, itu adalah Y, ya, sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus, ya. Ini bisa dilanjut, ya, atau mungkin kita juga bisa menuliskan ke beta n xn plus error. Nah, errornya kita tentukan misalnya 0,05. Nah, apabila kita melihat regresi tunggal, maka kita tidak ada titik-titik ini, ya. Artinya titik-titik ini adalah sampai berapa adalah lebih dari 1. Semisal X-nya ada 2. Berarti Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus E. Nah, ini yang dimaksud. Kalau misalkan ada 4 variabel, ya beta 3 X3, beta 4 X4, dan seterusnya. Nah, ini persamaan ini kalau kita jabarkan, apa yang dimaksud Y? Ya, Y ini adalah variabel dependent, variabel terikatnya yang nanti akan kita cari nilainya. Adapun alfa adalah konstanta, ya. Konstanta ini apa? Jadi ini konstanta. Nah, konstanta ini adalah nilai yang tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Ya, jadi dia nilai konstan, tetap. Jadi nilai dianggap tetap, yang tidak dipengaruhi atau yang mempengaruhi variabel-variabel lain, gitu ya. Jadi misalkan dia nilai konstan adalah nilai yang tetap yang melekat pada variabel dependent. Jadi naik turunnya variabel independen tidak berpengaruh bagi dia. Adapun ini beta 1 adalah, ya, beta ini adalah koefisien. Koefisien adalah nilai yang nantinya akan dikalikan dengan variabel independennya, variabel bebasnya. Ya. Kemudian X, ya, X1, X2 dan seterusnya ini adalah variabel independen, variabel bebas. Nah, ini nantinya kalau misalkan saudara penelitian di lapangan, nanti kita ternyata nilai dari variabel bebas adalah mengalami peningkatan 3%. Maka 3% itu harus dikalikan dengan koefisiennya, ya. Itu nanti akan kita bahas setelah ini. Adapun error adalah namanya manusia, tidak terlepas daripada kesalahan. Tapi kesalahan yang ditolerir ini biasanya adalah antara 0,01 dan 0,05. Kalau 0,01 ya itu adalah kesalahan yang ditolerir adalah 1%. Kalau 0,05 adalah kesalahan yang ditolerir adalah 5%. Itu adalah persamaan regresi linear berganda. Nah,
fungsi SPSS di dalam persamaan ini adalah menghitung berapa konstantanya, menghitung berapa koefisiennya, sehingga nantinya bisa nilai Y itu dapat diketahui. Ya, itu untuk persamaan regresi linear. Kedua adalah kita membahas tentang R-square. R-square atau R kuadrat itu bisa dikatakan sebagai kontribusi seluruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi kalau misalkan ini ada X1, ada X2 gitu ya, ini adalah variabel dependennya, bahwa X1 dan X2 itu berapa besar kontribusinya di dalam mempengaruhi Y. Sedangkan misalkan ini adalah kontribusinya adalah 70%, maka di X1 dan X2 mempengaruhi Y itu sebesar 70%. Sedangkan 30% ini adalah di luar itu. Ya, di luar yang kita teliti. 30% adalah di luar yang kita teliti. Nah, jadi X1, X2 itu yang kita teliti, itu ternyata 70% mempengaruhi Y. Dan 30%-nya adalah variabel bebas yang lain yang tidak kita teliti. Variabelnya apa ya tidak tahu kan gitu. Ya, banyak di sana. Nah, maka dari itu kita SPSS itu adalah program untuk mencari R-square-nya ini berapa. Ya, kontribusi X1 dan X2 ini berapa. Ini kan ngarang ini ceritanya, ya kan? Ini kan semisal. Nah, maka dari itu kita lanjut aja ke SPSS. Semisal ini ada data Y variabel dependen dan X1, X2 variabel independennya, maka bagaimana cara kita untuk mencari persamaan dan juga untuk mencari S-square secara interpretasinya? Caranya gampang. Untuk melihat memunculkan atau mengolah datanya, kita klik analyze, ya, klik kemudian adalah linear regression, ya, regression kemudian linear. Nah, ini jadi analyze, ya, kita ulangi, analyze regression kemudian linear, klik, kemudian jangan lupa ini untuk metodenya enter. Yang lainnya sudah kita tidak usah melirik macam-macam, tinggal kita masukkan Y, ya, ke dependennya, X1, X2 kita masukkan ke independen, kemudian klik OK. Nah, ini muncul R-square, dan ini adalah muncul koefisien. Kita bahas ini dulu. Kita copy ya, bisa ya. Copy, kita masukkan ke sini. Bisa. Tidak bisa ya, langsung aja kita masuk udah. Nah, masuk ke sini. Kita lihat yang koefisien, ya. Variabel dependennya adalah Y, kemudian kita lihat X1 dan X2. Persamaan ini adalah Y, persamaan awal ya, sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2. Ya, ditulis plus E ya enggak apa-apa, nggak ditulis ya enggak apa-apa. Ya. Kita karena nggak memperhatikan errornya dulu. Nah, kemudian tatkala kita melihat hasil ini, muncul persamaan baru yang diisi oleh, ya, konstanta nanti diisi oleh Y sama dengan konstanta, ini adalah yang ini. Ya, konstantanya yang itu. Berarti berapa? 9, kalau kita bulatkan ya, 9,48. Tapi kita tulis saja apa adanya, 479. Ya. Kemudian tulisannya kurang bagus. Oke, 9,479 ditambah, ya, ini tambah ya. Oke. B1 X1, beta satunya itu apa? Ini 0,472. 0,472 X1, ya, sorry, ini kita masukkan ke sini, dikurangi karena ini min, ya, min, berarti dikurangi 0,71 X1. Nah, ya, nah, inilah persamaannya kita akan melihat.
Lalu terus kemudian kita akan tanya, maksudnya apa dari persamaan itu? Maksudnya adalah apabila tidak ada pengaruh X1 dan X2, ini mohon maaf ini bukan X1 tapi X2 ya, maka nilai Y itu secara konstan adalah 9,479. Berarti aslinya nilai Y itu adalah ini 9,479. Namun tatkala kita terjun ke lapangan, ternyata di lapangan ada kenaikan ya daripada X1 ini. Ya, ada kenaikan daripada X1. Misalkan tingkat kepuasan konsumen. Berarti tingkat kepuasannya naik 1%. Ya. Berarti Y ini ya 9,479 ditambah 1 kali 0,472 berarti tetap 0,472. Maka hasilnya berapa? Ya hasilnya ini ditambahkan ini. Ya kan? Berarti kita masuk 9,479 ditambahkan 0,472. Hasilnya adalah 9,951. Berarti kita bisa cek bahwasanya 9,951 itu adalah nilainya. 9,951 itu Y. Kalau ini naik 1 satuan. Nah, maka dari itu kalau kita hapus lagi, kalau misalkan adalah X2-nya juga naik. Berarti Y sama dengan, katakanlah ini semuanya naik satu-satu ya, naik satu tingkat ya. Maka alfanya itu adalah 9,479 ditambah beta 1 yaitu 0,472 dikali 1 berarti 0,472. Ya, bukan ditambah tapi dikurang karena ini minus ya. Terus dikurangi 0,071 dikalikan dengan 1 berarti dikurangi 0,071. Nah, pertanyaannya adalah berapa hasilnya? Ya, kita hitung. Berarti 9,479 ditambah 0,472 ingat dikurangi 0,071. Hasilnya adalah 9,88. Itu apabila kenaikan satuan. Kalau kenaikan 2 satuan, ya tinggal kita kalikan 9,479 ditambah. Nah, berarti kita kalikan lagi ya. 0,472 dikali 2 berarti 0,944. 0,944 dikurangi. Nah, dikurangi berapa? 0,071 ya. Dikalikan 2 0,142. 0,142. Kemudian kita hitung 9,479 ditambah 0,944 dikurangi 0,142. Nah, ini hasilnya adalah 10,281. Itu kenaikan 2 tip. Kemudian perhatikan tanda minus di sini. Tanda minus di sini atau juga di persamaan ini. Tanda minus itu artinya ada hubungan terbalik. Sehingga apabila ada kenaikan satu satuan di dalam X2, ya, apabila X2 ini naik, ya, maka dependennya ini justru turun. Semakin dia naik, semakin dia turun. Itu namanya berbanding terbalik. Oke ya, itu persamaan sudah kita bahas. Kemudian adalah R-square. R-square itu kita bahas yang ini. R-square itu adalah tadi apa? Kontribusi daripada X terhadap Y. Ya. Jadi X1 ditambah X2 ya, beta 1 X1 tambah beta X2 sama dengan Y. Sama aja kan dibalik-balik.
Ya, nggak masalah. Y-nya kiri atau kanan, nggak masalah. Nah, maka kontribusinya ini berapa? Ya. Nah, ini diketahui 0,301. 0,301 berarti dia adalah 30,1%. Kalau mau dibulatin monggo 30%, ya. Kalau sudah 30%, silakan untuk dibulatkan 30%. Maka bagaimana interpretasinya ini? Ya. Interpretasinya adalah bahwasanya variabel bebas X1 dan X2 mempengaruhi Y itu sebesar 30%. Sedangkan 70% lainnya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Nah, berarti ada 70% variabel yang tidak diteliti, yang luput daripada penelitian kita. Bagaimana? Apakah penelitian ini baik atau tidak? Relatif. Ya, relatif. Tapi menurut Sugiono, menurut Ari Kunto, dan juga pakar metodologi penelitian menyatakan bahwasanya untuk nilai R-square yang baik adalah nilai yang semakin mendekati 1. 1 ini berarti berapa? 1 ini berarti 100%. Nah, jadi semakin mendekati 1 atau 100% itu semakin baik. Tapi ternyata di lapangan kan tidak seperti itu. Dan kebutuhan peneliti pun juga tidak seperti itu. Jadi nggak saklek. Jadi artinya kalau misalkan hasilnya penelitian itu 30%, ya kita laporkan 30%. Artinya nggak saklek gitu. Nah, oke, ada yang ditanyakan? Silahkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu dan kita bisa menjawabnya, kita jawab. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.